Baik, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai step respon pada rangkaian RL ya. Jadi ini topiknya akan saya bagi jadi dua bagian. Bagian pertama itu tentang teorinya dulu, kemudian bagian kedua itu nanti tentang contohnya. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu menganalisa bagaimana sih step respon ya pada rangkaian RL. Jadi kalau diperhatikan di sini ada rangkaian RL ya, ini R ini L. Kemudian ini pada saat T kurang dari 0, saklarnya kebuka dulu. Kemudian pada saat T sama dengan 0, saklarnya ditutup. Sehingga menjadi gambar yang ini. Gitu ya. Nah, ketika ditutup seperti ini, maka kita secara tiba-tiba akan memberikan kejut ya atau kejutan pada rangkaian ini. Yang mengalami kejutan pada rangkaian ini itu adalah si R sama si L. Yang membuat kejutan siapa? Yang membuat kejutan adalah si tegangan ini, Vs. Oke, jadi kita akan melakukan analisa untuk mendapatkan step respon pada rangkaian RL. Nah, kita gunakan cara berbeda ya dari yang step respon pada rangkaian RC. Jadi kita masih ingat ya bahwa respon total dari suatu rangkaian, di sini saya tulis dulu. Ya, respon total dari suatu rangkaian itu sama dengan penjumlahan dari respon transien, oke, ditambahkan dengan respon keadaan stabilnya. Respon keadaan stabil ya. Stabil di sini atau steady state response. Nah, di sini berarti kalau saya pakai terminologi arus ya. Jadi misalkan kalau di sini ada arus mengalir ya. Ini belum ada. Pas di sini nanti ada arus mengalir namanya I. Maka respon total I itu sama dengan respon total arus transien IT, sorry ya. Ini adalah IT transien ditambahkan dengan I steady state. Saya tulis SS begini ya, steady state. Nah, kemudian kita lihat bahwa respon transien itu selalu meluruh secara eksponensial. Saya tulis dulu ya, respon transien itu akan meluruh ya, meluruh secara eksponensial. Maksudnya adalah, jadi kalau kita lihatkan fungsi I fungsi T-nya itu selalu dia bentuknya eksponensial meluruh. Jadi A kalikan dengan E pangkat minus T per tau. Ini secara umum kita tulis begini ya. Dengan taunya itu adalah L per R. Begini. Nah, kemudian respon steady state di sini ya. Saya tulis dulu ya. Respon steady state atau respon keadaan stabil itu dia nilainya adalah nilai arus yang jauh setelah saklar dihubungkan di sini gitu ya. Jadi sudah lama sekali, artinya di sini arus sudah stabil. Kalau udah arus sudah stabil, maka I steady state-nya itu sama dengan Vs dibagi dengan R gitu ya. Di sini induktornya sudah tidak bekerja lagi sebagai induktor, tapi cuman sebagai kawat biasa yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ya. Jadi kayak short circuit aja, biasa aja. Maka kita gabungkan keduanya. Ini ya, tadi kita sudah punya yang ini. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita punya juga ini. Kita masukkan ke bagian sini. Ya, sehingga kita dapatkan ISS ya. Sorry, saya tulis dulu ya di sini. Maka didapatkan I, saya tulis dulu, I sama dengan I transient tambah dengan I steady state. Berarti ini sama dengan A kali E pangkat minus T per tau. Oke, kita tambahkan dengan Vs per R. Ini si arusnya I-nya. Oke. Nah, kemudian Nah, kemudian sekarang kita ingin menentukan berapakah nilai konstanta A. Yang ini ya, konstanta A yang ini yaitu dengan menggunakan nilai awal dari I. Jadi di sini kita tulis dulu ya, cari nilai A dengan kondisi awal. Nah, kita lihat di kondisi awal. Jadi kalau misalkan kita bilang
I0 adalah arus awal yang ada di induktor. Jadi di sini kita lihat I0, jadi kita tulis dulu I0 misalkan adalah arus awal ya. Arus awal di induktor yang berasal dari sumber tegangan Vs ya pada rangkaian ini. Maka kita juga lihat bahwa karena arus pada induktor itu tidak bisa berubah secara tiba-tiba ya, maka kita dapat tulis I arus pada saat 0 plus. Jadi ini 0 plus itu maksudnya pada saat T sama dengan 0, sesaat setelah T sama dengan 0, itu sama dengan arus I0 minus. Jadi sesaat sebelum T sama dengan 0, itu sama dengan nilainya adalah I0, gitu ya. Tadi ini syarat dari induktor. Induktor tidak bisa, maksudnya ini adalah arus ya. Arus induktor tidak bisa berubah tiba-tiba ya. Tiba-tiba di sini. Maka ya kita tulis ini, maka saat T sama dengan 0, kita tulis I sama dengan, tadi I-nya kita tulis ya, A, E pangkat minus T per tau, ini yang ini dulu kita tulis dulu ya, plus Vs per R, I-nya pada saat T sama dengan 0, I ini sama dengan I0 ya, I0 sama dengan A kali E pangkat 0 plus Vs per R di sini. Maka kita dapatkan A, E pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti A sama dengan I0 minus Vs per R. Oke, ini kita dapatkan si konstanta A ya. Konstanta A-nya. Sehingga kalau kita ganti A yang di sini ya, yang ini, kita ganti A-nya dengan ini, maka kita dapatkan persamaan baru. Di sini kita dapatkan ya, maka didapat ekspresinya tadi ya, I itu sama dengan A E pangkat minus T per tau plus Vs per R. A-nya kita ganti, berarti ini sama dengan I0 minus Vs per R kali dengan E pangkat minus T per tau plus Vs per R. Ini si I fungsi T-nya. Oke ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah arus sebagai fungsi waktu pada rangkaian yang di atas tadi. Oke, kemudian lebih umum kita bisa tulis ya. Dapat kita tulis ya. Jadi secara umum kita tulis begini, IT itu akan bernilai 2 tadi ya. Akan bernilai 0 kalau T-nya kurang dari 0. Kemudian dia akan bernilai yang ini, I0 minus Vs per R ya. Kali E pangkat minus T per tau, ini saya tulis ulang aja. Plus Vs per R ini pada saat T lebih besar daripada 0. Oke ya, ini lebih lengkap teman-teman. Ini ekspresi arus yang mengalir pada rangkaian RL tadi. Nah, kemudian kita kalau ambil kasus di sini ya, kasus. Oke, di sini ya. Pada kasus di mana nilai I0-nya sama dengan 0. Artinya induktor itu tidak memiliki arus awal yang mengalir, maka kita bisa ganti ekspresi IT-nya di sini ya. Berarti IT itu akan bernilai 0 kalau T-nya kurang dari 0 dan dia akan bernilai Vs per R kali 1 minus E pangkat minus T per tau. Ini E ya. Ini untuk kasus T lebih besar daripada 0. Oke ya. Atau bisa juga kita tulis ini menjadi ya IT sama dengan
Vs per R kalikan dengan 1 minus E pangkat minus T per tau kalikan dengan fungsi step ya, UT begini. Oke teman-teman, lalu kalau kita gambar, misalkan yang ini ya, yang ini kita gambar, ini seperti apa sih ekspresi gambarnya? Ini arus sebagai fungsi waktu ya, jadi gambar grafik ya, grafiknya ini begini. Nah, ini adalah arus I ya, I. Kemudian ini adalah waktunya T. Jadi arusnya itu dia awalnya akan bernilai I0 di sini, I0. Kemudian dia akan melurus secara eksponensial. Ini ya. Sampai nilainya adalah di sini Vs per R. Begini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita bisa tulis juga respon lengkapnya ya, respon lengkapnya di sini. Respon lengkap dapat kita tulis menjadi seperti begini. I fungsi T itu sama dengan I dari tak hingga tambah dengan I pada saat 0 minus I pada saat tak hingga kalikan dengan E pangkat minus T per tau. Kemudian untuk kasus yang bagian ini teman-teman, kalau yang bagian ini ya, ini kalau kita gambarkan ya, yang ini sorry saya gambarnya loncat-loncat ini. Jadi kalau ini kita gambarkan, maka kita akan mendapatkan arus bentuknya seperti begini. Iya, ini adalah T, ini I fungsi T. Jadi untuk yang dilingkari warna hijau ini ya, pada saat T kurang dari 0, nilai arusnya adalah 0. Berarti kalau gitu dia akan di sini. 0 dia akan di sini. Ini dulu. Kemudian pada saat T lebih besar pada 0, dia nilainya adalah Vs per R kali 1 min E pangkat minus T per tau. Ini kalau digambarkan dia grafiknya akan begini teman-teman. Naik ya. Naik. Naik akan begini. Kemudian dia akan mencapai suatu steady state begini. Dan nilai yang ini adalah Vs per R. Oke, sekian videonya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.